Di sela-sela agenda KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan 4 pimpinan negara pada Selasa 9 Mei. Mereka adalah Perdana Menteri Vietnam Phan Minh Chinh, Perdana Menteri Timor Leste Taur Matan Ruak, kemudian Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dan Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone. Berbagai hasil dari pertemuan tersebut dipaparkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ia antara lain mengatakan bersama Vietnam, Indonesia membahas isu ekonomi perdagangan. Kedua pemimpin membahas mengenai upaya untuk memenuhi target perdagangan sebesar 15 billion US dollar untuk 2028. Beliau berdua optimis bahwa target tersebut akan dapat terpenuhi dengan syarat bahwa semua restriksi perdagangan atau hambatan perdagangan dapat dikurangi kalau tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Selain itu, Indonesia dan Vietnam juga segera bernegosiasi mengenai kesepakatan investasi bilateral serta meningkatkan kerjasama di bidang energi baru dan terbarukan. Di luar isu tersebut, Indonesia dan Vietnam juga mendorong agar MOU Kelautan dan Perikanan dapat segera diselesaikan. Sementara kepada Perdana Menteri Timor Leste, Presiden Jokowi menyampaikan selamat datang karena ini adalah kali pertama negara itu turut serta dalam KTT ASEAN. Timor Leste pun mengucapkan terima kasih atas dukungan Indonesia terhadap keanggotaannya di ASEAN. Di antara sejumlah isu lain yang dibahas, kedua negara sepakat untuk membentuk kelompok kerjasama tentang pengembangan ekonomi di perbatasan. Dalam pertemuan dengan Malaysia, dibahas penyelesaian perbatasan laut dan darat. Selain itu, juga perlindungan pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia. Terakhir, bilateral Indonesia dan Laos yang membahas kerjasama ekonomi. Menurut Presiden, beberapa kerjasama BUMN kedua negara, ada pula pembahasan tentang pemberantasan perdagangan orang yang tengah marak belakangan ini. Pada tanggal 10 dan 11 Mei, pemimpin negara-negara anggota ASEAN membahas sejumlah isu prioritas dalam tema ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.